Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya tanyo lanjutkan kembali kajian kedanyo tentang silaturahmi. Warawa Sauban anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir wa innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu. Sauban meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, tidak menolak kadar kecuali doa dan tidak menambah pada umur kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya seorang laki-laki sungguh diharamkan akan rizki dengan sebab suatu dosa yang dia lakukan dosa tersebut. Nah, jadi para jemaah, di dalam hadis riwayat Sauban ini ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Rasulullah. Yang pertama tentang kadar. Kadar itu bisa tertolak, artinya bisa berubah. Yang dapat merubah kadar adalah doa. Tapi makna berubah kadar bukan keluar kita dari ketentuan Allah. Berubah dari satu kadar ke kadar lainnya. Kita keluar dari satu ketentuan, masuk ke dalam ketentuan lainnya. Yang pasti kita tetap berada dalam kadar Allah Ta'ala. Kemudian umur bisa bertambah. Yang dapat menambah umur adalah kebaikan. Hal baik yang kita lakukan, di antara kebaikan tersebut adalah silaturahmi, itu dapat membuat umur menjadi lebih panjang, bertambah. Dan rizki juga bisa terhalang. Seharusnya kita diberikan rizki, tapi bisa tidak jadi diberikan. Penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu menyebab terhalangnya rizki yang akan diberikan oleh Allah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada anaknya Umar, semoga Allah ridha terhadap keduanya, anak dan Umar. Beliau berkata, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'alahu fi umrihi, yakni yuzadu fi umrihi, wa suriya lahu maluhu, yakni kusira wa ahabbuhu ahluhu. Siapa yang takut terhadap Tuhannya dan menyambung rahimnya, niscaya dipanjangkan baginya pada umurnya, yakni ditambahkan umurnya dan diperbanyak baginya hartanya, yakni surya itu kusira maknanya, dan mencintai akan dia oleh keluarganya. Jadi dua ibadah yang diungkapkan oleh Ibnu Umar di sini. Ittaqullah
dan silur rahmi. Takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, dan menyambung silaturahmi. Dua ibadah ini memberi faedah kepada pelakunya. Yang pertama, umurnya ditambah oleh Allah. Yang kedua, hartanya diperbanyak oleh Allah. Yang ketiga, Allah buat keluarganya cinta kepada dia. Nah, jadi monyogetanyo bertakwa dan tatim sambung saudara, selalu menyambung saudara, maka umur akan bertambah, harta menjadi lebih banyak, saudara-saudara, keluarga-keluarga akan cinta, sayang kepada kita. Yang faedah dari silaturahmi. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Al-faqih Samarkandi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, qad ikhtalafu fi ziyadatil umri. Para ulama berbeda pandangan tentang bertambah umur. Dalam beberapa hadis yang sudah kita baca, bertambah umur. Jadi perbuatan baik, silaturahmi dapat menambah umur. Nah, jadi para ulama berbeda pandangan terhadap pemahaman apa itu bertambah umur. Nah, faqala ba'duhum, sebahagian mereka para ulama berkata, al-khabaru ala zahirihi anna man wasala rahimahu yuzadu fi umrihi. Hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan di atas zahirnya, ya, berdasarkan zahirnya hadis, bahwa orang yang menyambung silaturahmi ditambahkan umurnya. Jadi sebahagian para ulama memahami seperti zahir hadis, bahwa kalau kita menyambung silaturahmi, benar angka umur kita yang bertambah. Seperti hadis malam yang kau likut tanya baca. Lhe uratu umu gara-gara ge sambung silaturahmi, ge tambah oleh Allah gelipat ganda je ke 10 tahun tu bisa menjadi 30 tahun lagi. Jadi secara zahir hadis, mereka sebahagian para ulama ini memahami memang angka bertambah, umur bertambah. Akan lebih lanjut umur kita. Nah, tetapi waqala ba'duhum, sebahagian mereka yang lain berkata, la yuzadu fil ajalil ladzi ajalla lahu. Tidak akan ditambah pada ajal yang telah diajalkan untuknya. Ajal apa artinya? Batasan umur. Sudah ditentukan oleh Allah sejauh mana kita diberikan umur oleh Allah. Yaitu di waktu umur kita 4 bulan atau 100 hari di dalam kandungan, ditiupkan ruh, dicatatkan oleh malaikat umur kita. Kapan kita mati, di mana, pada jam berapa, sebabnya apa, sudah ada ketentuan. Ketentuan itu namanya ajal. Jadi sebahagian para ulama, ajal itu tidak akan berubah. Misalnya sudah ditentukan seseorang mati pada umur 60 tahun, tidak akan bergeser, berkurang menjadi 59, tidak akan bertambah menjadi 61. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah. Para ulama itu mengatakan, li'anna Allah ta'ala qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. An-Nahlu 61. Apabila telah datang ajal mereka itu, ketentuan berakhirnya umur, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda 1 jam pun, wala yastaqdimun, dan tidak akan didahulukan. Jadi tidak ada pendahuluan, tidak ada penundaan, ajal tetap. Nah, walakin makna ziyadatil umri, tetapi makna bertambah umur dalam hadis-hadis tersebut, ayyuqtaba sawabuhu
ba'da mautihi, bahwa ditulis pahalanya orang tersebut setelah matinya. Wa idza kutiba lahu sawabuhu ba'da mautihi, apabila setelah dia mati pahalanya masih tertulis, faka'annahu yazidu fi umrih, maka seolah-olah dia bertambah umurnya. Jadi pemahaman ulama yang sebahagian lagi, mereka mengatakan umur tidak akan bertambah secara angka, tapi manfaat dari umur bertambah. Artinya amal baik yang dia lakukan, silaturahmi misalnya, ditulis oleh Allah pahalanya sampai setelah dia mati masih tertulis pahalanya. Artinya masih terus mengalir pahalanya. Nah, maka seolah-olah dia masih hidup. Jadi seolah-olah umurnya terus bertambah karena pahalanya terus bertambah. Nah, jadi bertambahnya keberkahan dari umur tersebut dapat kita simpulkan. Nyan mufhum mutamah umum. Nah, kita boleh memahami dengan pemahaman mana saja. Bertambah secara angka boleh, karena zahir hadis memang menyebutkan angka. Boleh juga memahami seperti pemahaman yang kedua ini, bukan angka yang bertambah, tapi manfaat dari umur, yaitu pahala kebaikan yang kita lakukan dalam umur kita itu setelah kita mati masih terus dicatat oleh Allah, masih mengalir pahalanya. Warawa Sa'id an Qatadah annahu qal. Sa'id meriwayat daripada Qatadah bahwa sungguhnya Qatadah berkata, dzukira lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, disebutkan bagi kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wasilur rahmah, takutlah kalian kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Fa innahu abqa lakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah. Sesungguhnya perbuatan menyambung silaturahmi dan takwa kepada Allah tadi abqa lakum, lebih kekal bagi kalian fid dunya, di dalam dunia, dan lebih baik bagi kalian fil akhirah, di akhirat. Nah, jadi hadis ini kalimat abqa lakum fid dunya menunjukkan cocok pemahaman bertambah umur dengan pemahaman yang kedua, yaitu bertambah manfaat, pahala terus mengalir. Jadi perbuatan silaturahmi abqa, kekal. Orangnya mati yang bersilaturahmi, tapi nilai pahalanya terus bertambah, tidak mati-mati, kekal. Nyan mufhum mutamah umu, apabila kita cocokkan dengan hadis yang disampaikan oleh Qatadah tadi. Dan kekal amal silaturahmi tersebut. Wa kana yuqal, dan adalah dikatakan, idza kana laka qaribun falam tamshi ilaihi birijlika walam ta'tihi min malika faqad qata'tahu. Nah, nyoka pendapat, bukan lagi hadis. Bagaimana disebut memutus silaturahmi? Nah, tanyakan dalam hadis di belakang disuruh sambung, dilarang memutus. Bagaimana yang disebut memutus silaturahmi? Disebutkan apabila kamu punya karib, seorang saudara. Falam tamshi ilaihi birijlika, kamu tidak pernah lagi datang ke tempat dia dengan menggunakan kakimu. Walam ta'tihi mim malika, dan kamu juga tidak pernah lagi memberikan sesuatu daripada hartamu untuknya. Fakat qata'tahu, maka perbuatan itu tidak lagi mendatangi dan tidak lagi memberikan, maka engkau sudah memutusnya. Jadi itulah disebut memutus silaturahmi. Nyona saudara dihantam dajak li buat saudaranya, kagak kira putuhnya.
Hana muncih dia bagi menyona saudara ada hendom li tapi tapu be pada rezeki denai danyo ka kira puputu hana muncih tak mupa mupaki. Jadi jangan kita pahami memutus silaturahmi cuma ada pertengkaran antara kita dengan keluarga. Nah, mutruh dam nyan kon lagi nyan salah saboh tapi kon cuma lagi nyan. Seringan-ringan memutus silaturahmi, tidak lagi mengunjungi dan tidak lagi memberikan. Nyan kagak anggap memutus silaturahmi. Sekalipun saudara jauhnya, jangan kita anggap yang dekat saja, yang jauh juga sama. Nah, itu nak cerita. Wa fi ba'dhi suhufi mimma anzalallahu ta'ala, terdapat dalam sebahagian suhuf daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ya bena Adam, sil rahimaka bimalika. Fa in bakhilta bimalika, au kalla malaka, famshi ilaihi birijlika. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Dalam sebahagian suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi tertulis, wahai anak Adam, kata Allah, sil rahimaka bimalika, sambunglah silaturahmimu dengan hartamu. Jadi menyambung silaturahmi pakai harta. Kalau jauh, taik moto, buna engkoh moto, buna minyak, harus ada kendaraan, pakai harta. Kalau nyantro gede hana mungkin dia dro temendong. Ada buah tangan, pakai harta. Gunakan harta kata Allah untuk menyambung silaturahmi. Fa in bakhilta, jika engkau pelit dengan hartamu. Dah paminta ada bagi dia nyonyong. Aduh dah jak saudara tapi habis peng-peng. Ya. Angku mah aduh dah motor jak saudara. Angku mah aduh tamai kena tamai kuih kena mai kuih gede ino rum kawin tamai kuih ino rum kawin tamai ja. Habis roh gudanya ba rum kawin hana kumah yan. Au kallama luka, atau memang hartamu sedikit. Konkret nya ti urang gati. Hanangon ta bayu engkau moto juh tat aja. Yan. Hanangon tamai tapu danyo daja. Daja tapi me hanangon danyo memang urang gasin. Nyan kata Allah, famshi ilaihi birijlika, maka datanglah kepadanya dengan kakimu. Jadi perintah datang tetap. Tapi kalau Allah berikan harta, yang paling bagus gunakan harta itu untuk bersilaturahmi. Bek pehek dro, moto bek jak ngenda, ngenda pak menyana harta. Gebi peng na li Allah le peng, blo moto. Bukanlah dah jak ngenda pak. Atau nebeng bak gop habi. Gunakannya. Lo moto saudara di jauh-jauh hidupnya. Bandai di tidro. I Medan tidro. I Mulabuh tidro. Nya menyohana peng ngempu dan jam hana kenderaan. Aduh preh moto gop. Dia jak gop tiga go numpang. Belo je moto titun-tun tiga. Jak bak keluarga. Nyan menyona rezeki. Tapi menyokrit deh. Atau memang hana peng. Iujak ngendepak. Allah adalah. Famshi birijlika. Berjalanlah dengan kakimu. Yan kapayah latihan. Payah mereno bab latih wan ngurusi, latih ngurusi. Payah latihan tu jangan depak. Yan menyokrit. Yan. Jangan handap lau. Takut dilekei gop. Jangankan motor jangan handap lau tanyo. Nyamban krit. Yan jangan depak. Tapi bak saudara tetap jak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menambahkan berkata, silu arhamakum walau bisalam. Tetap sambunglah silaturahmi kalian walau bisalam, sekalipun hanya dengan menyampaikan salam. Lain hana adanyo yang nati thalum tagai kaku. Tetap tambung. Hana peng nganangan dajak mono. Tena urung jak hon jak, jak melabuh uman na dik lung di melabuh nyom rumpok nak kirim thalum tak apa? Dari lung. Sampaikan. Jadi tidak berhubungan sama sekali, tidak menyampaikan salam, tidak mendatangi, tidak memberikan apa-apa,
ini adalah bentuk memutus silaturahmi. Jadi tidak boleh memutus hubungan. Sekurang-kurangnya harus ada, yaitu menyampaikan salam. Menyojino ke haik tajak, HP kena, lembui WA kena, dah WA tiga tanya gimana keadaan. Nyan paling kurang dianggap getanya menyambung silaturahmi sekurang-kurangnya. Tapi paling bagus mendatangi dan memberikan sesuatu daripada harta tanya. Nyan yang paling bagus. Qala Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran berkata, salah satu asya al-kafiru wal muslimu fihinna sawa. Ada 3 macam, kata beliau, kafir dan muslim padanya sama saja. Man ahad tahu fafalahu bi ahdika musliman kana au kafiran. Yang pertama, orang yang engkau berjanji dengannya, maka sempurnakan, tunaikan janji tersebut, apakah dia orang Islam atau orang kafir. Tidak ada beda. Islam, kafir sama pada 3 perkara. Yang pertama, pada janji. Kalau kita sudah berjanji, sekalipun dengan orang kafir, wajib tepati janji. Alah baik kafir, Cina ada pengut aja gede begini nyo, anjut. Baik na rencana ada pergi dan nyo menyo Cina ajuk pengut, anjuk pengut. Menyo kata menjanji harus tepati. Fa innama ahdu lillah. Karena hanya saja janji itu lillah adalah karena Allah. Jadi janjinya adalah karena Allah. Maka dikala kita memutus janji, kita memutus sebenarnya dengan Allah. Kan dengan urungan. Maka hana perlengi urungan pu Islam pu kafir. Asai dah berjanji tak tepati. Lagi pula kalau kita sering membohongi orang kafir, sering tanya mengingkari janji dengan orang kafir, akan tumbuh image di orang kafir bahwa orang Islam itu adalah pembohong. Anjir dapat tegai wa Islam. Tulit mendung. Itu orang Islam ini tanya. Kerja buat Cina tu. Soalnya bekerja Cina tulit mendung. Nah, yang ke hai patih le Cina ke Islam. Ada dia terus dengku dia pegah Islam god hat buat Cina nya ya dengar. Nek pegah. Oh yang ku pekerja buat Islam tulit ini. Maka yang penting menjaga integritas gedanya sebagai orang Islam. Yang kedua, wa man kanat bainaka wa bainahu kurubah fasilhu musliman kana au kafiran. Yang kedua, yang sama haknya apakah Islam atau kafir. Orang yang di antaramu dan di antara dia terdapat ikatan saudara, kurubah. Maka sambung ikatan saudara tersebut. Apakah dia orang Islam atau orang kafir? Nah, maksudnya keluarga ditanya yang kon Islam, ada kau Islam tetap saudara, payah sambung, payah bersilaturahmi. Anak mencari Islam, baik dapat bikin untuk bangka kon Islam kata putus silaturahmi, nya anak mesti. Nyo apabila dia bukan Islam, bukan dengan arti kata sengaja keluar dari Islam. Kalau dia sengaja keluar dari Islam, murtad. Nyan berarti dia harus diperintahkan bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia akan dihukum dengan kutila bidarbi unukih. Dibunuh dengan dipotong leher. Kibanda sambung silaturahmi lah. Nyo berarti dipahami orang yang memang dasar agamanya memang orang kafir asli. Misalnya di antara keluarga itu ada seorang yang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, apakah dia memutus hubungan dengan keluarga yang kafir? Tidak. Persoalan hubungan keluarga sekalipun kafir tetap sama. Tidak dibeda-bedakan. Kafir Islam sama persoalan hubungan keluarga. Jadi
nyan yang kedua. Yang ketiga, wa manitamanaka ala amanatin fa'addiha musliman kana au kafiran. Orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, mengamanahkan sesuatu kepadamu, ya, fa'addiha, maka tunaikan amanah tersebut. Muslim ada ya atau kafir. Apakah dia orang Islam atau orang kafir. Tanya juk tabuh amanah yu putruh kurang lain. Nyan hana perletanging kau yang juk amanah nyan. Puku Islam, puku kafir sama saja. Asai diamanahkan sesuatu, sampaikan amanah tersebut. Nyan pada 3 perkara. Yang pertama pada janji, yang kedua pada hubungan silaturahmi, yang ketiga pada amanah, sama saja Islam dengan kafir. Tidak boleh kita beda-bedakan. Kata Maimun bin Mahran. Wa qala Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar berkata. Ka'ab al-Akhbar ini beliau dasarnya orang Yahudi, pendeta. Kemudian masuk Islam. Maka beliau ahli sejarah Bani Israel. Karena dia pendeta dari Yahudi dulu. Jadi dia paham sekali tentang sejarah-sejarah Bani Israel. Beliau sering menceritakan tentang sejarah Israiliyat. Sehingga banyak berkembang juga dalam Islam sejarah Israiliyat. Walladzi fallakal bahra li Musa alaihi salam wa Bani Israel. Annahu maktubun fit Taurat. Ini bab Taurat ceritanya. Karena memang urang malim Taurat segala undang Islam. Demi zat yang membelah laut bagi Musa alaihissalam dan Bani Israel, sesungguhnya, kata Ka'ab al-Akhbar, tertulis di dalam kitab Taurat. Artinya kan bersumpah dia. Ka'ab al-Akhbar ini yang mantan pendeta Yahudi bersumpah bahwa benar di dalam kitab Taurat itu ada tertulis. Apa itu? Ittaqi rabbaka wa birrat walidaika wasil rahimaka amuddu laka fi umrika wa umaddu laka fi umrika wa usayyiruka fi yasrika wa usarrifu angka asraka. Takutlah kamu kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan sambunglah silaturahimmu, niscaya aku panjangkan bagimu pada umurmu, dan aku mudahkan akan kamu pada urusanmu, dan aku palingkan daripadamu kepayahanmu, kesusahanmu. Nyan ban menulis dalam kitab Taurat. Gemuk tumpahnya. Amna kitab Taurat jina hom. Wajih yo masagop nyan rajih ahli Taurat, pendeta dalam agama Yahudi, temung lagi nyan menulis dalam kitab Taurat. Jadi ada firman Allah dalam kitab Taurat yang menyatakan Allah memerintah menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang pertama bertakwa kepada Allah. Apabila itu dilakukan, maka Allah berikan dipanjangkan umur, dimudahkan urusan, dijauhkan daripada kesukaran. Jadi para jamaah, ehnan kapadit boh nyanda kundiktanya dapat kita ambil pelajaran. Apabila kita mengalami kesukaran hidup, berarti antara solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, berbuat baik yang lebih baik kepada kedua orang tua, dan bersilaturahmi. InsyaAllah pelan-pelan Allah pasti akan merubah kesukaran tersebut menjadi kemudahan. Waqad amarallahu ta'ala bisilatirrahmi fi mawadhi'i min kitabih. Dan sungguh telah Allah perintah untuk bersilaturahmi di dalam beberapa tempat di dalam kitabnya. Artinya dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersilaturahmi. Bukan hanya satu tempat, tapi dalam beberapa tempat. Di antaranya faqala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surah An-Nisa ayat pertama.
Dan takutlah kalian kepada Allah, zat yang kalian saling bermohon, saling meminta dengannya, wal arham, dan terhadap arham, silaturahmi, keluarga. Yakni ikhsyaullah, takutlah Allah, zat tempat yang kalian saling meminta hajat dengannya. Nah, dan arham, yakni ittaqu arham, takutlah kamu akan keluarga. Fasiluha wala taqta'uha, maka sambung kekeluargaan, jangan kamu putuskan. Yang salah saboh ayat yang menyatakan perintah menyambung silaturahmi. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa atidhal qurba haqqahu. Surah Al-Isra ayat 62. 26. Yakni a'tihi haqqahu min silat wal bir. Wa atidhal qurba, kata Allah, haqqahu, datangkanlah kepada kerabat haknya. Berikanlah kepada kerabat haknya. Bermaksud ianya Allah, a'tihi haqqahu, berikan kepada kerabat haknya. Apa hak kerabat? Min silah wabir, yaitu berupa menyambung dan berbuat baik. Menyambung, datangi, berbuat baik, berikan harta kita kepada dia, sesuatu tadi daripada harta. Oh yang kita tamai. Tanya orang Pulau Ubi, tamai bahubi. Tanya orang yak melaut, tak puang ket tak boh, tamai ket. Menurut bud dek. Ya, bak saudara. Jamun orang sik tanya kalau ngan tu nak jak saudara. Tu ide gile ke budah ide. Kena jak tanya kena kota. Yang pasti kemai dia menyo gejak temu tim bodrin. Tik kala kepilih bodrin yang gak gejak kena padanya pak saudara. Kita nyo ino te gua gok nyan hana ada depu bilain yang nama no lang gerupo. Tak drop manok ta boh. Tajuk gok nyan te gua gerupo mano. Ya naknya. Kah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah kalian berbuat adil dan berbuat baik. Makna berbuat adil apa? Yakni bitauhid. Bertauhid. Wahwa syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu syahadah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Allah memerintahkan kita berbuat adil. Makna berbuat adil di sini berarti Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Mengakui ketauhidan Allah. Yang pertama. Wal ihsan. Wa yu'maru bil ihsan yakni ilan nas wal afwu anhum. Diperintahkan kita berbuat baik kepada manusia dan memaafkan terhadap manusia. Jadi ihsannya ke manusia, adli ke Allah. Berbuat adil ke Allah dengan mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada manusia dengan saling memaafkan. Wa ita'i dzil qurba, dan berikanlah kepada dzil qurba. Yakni ya'muru bisilatir rahim, yaitu Allah memerintahkan kita menyambung silaturahmi. Jadi kalimat ita'i dzil qurba berupa perintah untuk menyambung silaturahmi. Kalau disebut dzil qurba berarti orang yang ada ikatan saudara dengan kita. Fa amara bisalasati asya. Maka dalam ayat ini Allah perintah 3 perkara. Yang pertama adli, artinya bertauhid. Yang kedua ihsan, artinya berbuat baik, saling memaafkan. Yang ketiga ita'i dzil qurba, yaitu menyambung silaturahmi. Wa naha an salasati asya. Di dalam ayat ini juga Allah larang daripada 3 perkara. 3 perkara. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang ianya Allah dari fahsya dan mungkar wal baghi.
Yang pertama yang dilarang oleh Allah al-fahsya. Apa itu fahsya? Al-ma'asi. Segala perbuatan maksiat. Ubena bud dosa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yang dilarang oleh Allah al-mungkar. Apa itu mungkar? Wal mungkaru ma la yu'rafu fi syariah wala sunnah. Mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal di dalam syariat dan di dalam sunnah. Artinya tidak pernah disuruh oleh Allah, tidak pernah disuruh oleh Rasulullah. Allah hana pernah geyu, hana pernah tapu be, angge muncikot Rasulullah hana pernah geyu, hana pernah contoh, hana tapu. Nyan mungkar gekeun. Atau jitakeun ino dengan kata bid'ah. Wal bagh, yang ketiga Allah melarang kita daripada bagh. Apa itu bagh? Wal baghyu istitalah alan nas. Baghyu di sini adalah istitalah, mengganggu manusia. Nyan bagh. Nyan mengganggu orang. Jadi gelarang danyo mengganggu orang. Nyan lawan daripada sambung mono. Jino kata ganggu, kaputuh, saudara, nyan gelarang. Ya'idukum. Nah, menasehati ianya Allah, memberi mau'idah ianya Allah akan kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian tadhakkarun mengingat. Artinya saling mengingatkan. Yakni likai tata'addu, supaya kalian saling menasehati. Nak je tak pegah, mempegah. Jadi leboh ge perintah, leboh ge larang di dalam ayat surah An-Nahlu ayat 30. Warawa awaruya an Utsman bin Ma'dun radhiyallahu taala annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadikan li. Utsman bin Mad'un menceritakan, meriwayatkan satu hadis. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadikan li, adalah sahabatku. Wa ma aslamtu illa hayaan min Rasulillah. Sebenarnya aku masuk Islam cuma karena malu terhadap Rasulullah. Goknya kon galak kita mau Islam, kon tertarik karena hana mangan. Sebab ngon pekat. Sebab Rasulullahnya ngon ngomnya dari Ubud. Jadi pekat damang Islam Rasulullah kakek kita mau hana mangan. Pakon malek karena malek damang Islam. Li'annahu kana yad'uni ila Allah fa aslamtu. Karena dia selalu mengajak aku kepada Allah, maka masuklah Islam aku. Hana mangan. Lagi tanya om tu nangon terorona. Pekat ti uro tapi pekat jauh na ta tajak na ta. Menggoja ada. Yang kan karena Allah jauh na ta. Nama ngak ngan tanyo kat ti uro da pekat tapi. Kamale ke. Kah. Walam yakun yastakirrul Islamu fi qalbi, dan Islam belumlah menetap dalam hatiku. Hana kong dalam Islam yang. Sebab kon tamong karena ikhlas, karena hana mangat tagai. Fajalastu indahu yauman yuhaddisuni. Suatu hari aku duduk di sisinya, beliau menceritakan sesuatu kepadaku. Pak Tabahura dalam keadaan hanagot Islam lagi nyani gomnya, golom kong Islam, duduk saja Nabi Tabahura, Nabi gepegah sabah hadis. Artinya gepegah sesuatu oleh Nabi kepada gomnya. Tiba-tiba a'rada anni, dia Nabi maksudnya berpaling daripada aku. Tengah gepegah haba Nabi gomnya kagak geteh holain. Faka'annahu yuhaddisu ahadan bijanibihi. Seolah-olah dia bercerita dengan seseorang di sampingnya tentang urang lain. Tapi hana urang. Kagak paling Nabi kagak pegah haba gede. Padahal hana urang. Tsumma aqbala alayya, kemudian dia menghadap aku lagi. Kemudian Nabi menghadap aku lagi. Kagak leuh pegah haba ngaurang je, gepoling lam le Nabi kepada Utsman bin Mad'un tanya. Faqal, maka Nabi bersabda, nazala alayya Jibril alaihi salam. Barusan turun kepadaku Jibril alaihi salam. Rupanya Nabi waktu berpaling, beliau berbicara dengan Jibril. Utsman bin Mad'un tidak bisa melihat. Faqara'a hadhil ayat, maka Jibril membaca ayat ini.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurban. Nyan ayat ge pedrun le Jibril wadanya ge baca. Nah, kali dah berarti mano ayatnya. Fasarartu bidzalika wastaqarral Islam fi qalbi. Fakumtu min indi wa ataitu ammahu Aba Talib. Maka di saat aku mendengar ayat itu, kata Utsman bin Maz'un, maka aku menjadi senang. Tiba-tiba senang tentang rasa. Maka Islam menjadi kuat dalam hatiku. Artinya ayat itu mempengaruhi dirinya, membuat keyakinannya terhadap Islam menjadi mantap di dalam hatinya. Nah, maka beliau berdiri, bangun, berangkat menuju tempat Aba Talib. So, Abu Talib paman Nabi. Berarti ceritanya mentai Mekah, golom meninggal Abu Talib, menteng ban-ban Islam. Nah, fakultu lahu, maka aku berkata kepada Abu Talib, kuntu indaya ibni akhika fa'unzilat alaihi hadhil ayah. Tadi aku sedang berada di sisi keponakanmu, maka diturunkanlah ayat ini. Dibaca ayatnya nih konyan. Faqala Abu Talib, maka Abu Talib berkata, tabi'u Muhammadan taflahu wa tarshudu. Ikutlah Muhammad, kamu akan memperoleh kemenangan dan akan memperoleh petunjuk. Ke Abu Talib. Dia gebegah ya Abu Talib, gopnyan gebudrun ayat ke Nabi, gekun le Abu Talib. Ai ka ikut aju Muhammad. Nyan menyokat tim ikut Muhammad, kata akan memperoleh kemenangan dan akan mendapat petunjuk. Wallahi inna bena akhi ya'muru bimakarimil akhlak. Abu Talib bersumpah, demi Allah, kata Abu Talib, sesungguhnya anak laki-laki saudaraku itu, artinya keponakanku, dia hanya memerintahkan kepada perbaikan akhlak, hanya mengajak kepada perbaikan akhlak. Ke Abu Talib. Nah, la in kana sadikan au kadiban la yad'ukum illa ilal khair. Seandainya dia benar atau dia bohong, dia tidak mengajak kalian kecuali hanya kepada kebaikan. Ada kulit biji God ibu pekat katanya. Kun Abu Talib. Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatama'a fi islamihi. Rupanya cerita ini dibawa oleh Utsman tadi kepada Nabi bahwa Abu Talib pahat terhadap ajaran yang gemeli Nabi, gedukung oleh Abu Talib. Maka Nabi suka pamannya masuk Islam. Nabi sangat suka pamannya masuk Islam. Fa'ata ilaihi, maka Nabi datang ke pamannya. Wada'ahu ilal Islam, dan mengajak pamannya untuk masuk Islam. Fa'aba ayyaslama, tapi Abu Talib enggan masuk Islam. Angti masuk. Gop tamang aju. Yang baik kau pekat lung ni katnya. Ya, Abu Talib yang baik kau pekat lung. Nah, fanuzilat hadhil ayah, maka diturunkanlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Nah, dan sungguh Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini silaturrahmi. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan silaturahmi, kata pengarang kitab ini, yaitu man ahbabta. Kata-kata man ahbabta, orang yang engkau cintai, nyan silaturahmi. So orang yang dicintai Rasulullah adanya ini Abu Talib. Abu Talib kon orang Islam. Berarti Rasulullah bersilaturahmi dengan bukan orang Islam. Abu Talib. Ban apa ke Islam kagak koh kari hana tetap apa ke. Wa qala fi ayatin ukhra, dalam ayat lain Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah jikalau kalian diberikan kekuasaan, kalian akan berlaku rusak di permukaan bumi dan akan memutuskan silaturahmi? Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang melaknat oleh Allah, maka Allah butakan pandangan, Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan mereka. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di saat diberikan kekuasaan, yang memutuskan silaturahmi,
akan diberikan laknat oleh Allah, dibisukan, dibukakan pandangan. Makna bisu, dia tidak bisa berbicara yang benar. Makna buta, dia tidak akan lagi bisa melihat kebenaran. Ya, jadi ini berupa ancaman kepada orang yang memutus silaturahmi. Mungkin karena wate KB, kadruh wate insya, mungkin no mentong. Insyaallah untuk malam muka ada cerita tentang bagaimana orang yang memutus silaturahmi. Di malam itu insyaallah KB tentangnya. Datuk pengajian dapat doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.